Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat semua, Pak Ustadz, guru kita, kemudian juga kepada seluruh pendengar yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pada malam hari ini kita akan kembali bertemu dalam kajian Dunia Ahli Sufi bagian ke-25. Tema pada malam hari ini adalah rahasia akbar kelima. Karena pada rahasia akbar keempat, ya, kita sudah selesai memperbandingkan bagaimana kedudukan orang-orang yang belum mengenal Allah, yang tercover dari mengenal Allah, bagaimana perbedaan antara syariat, ya, dan hukum hakam, bagaimana perbedaan antara mereka dan jalan wali-wali, dan juga bagaimana perbedaannya dengan pahaman-pahaman mistik yang ada. Sehingga pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana kalau orang itu sudah bisa melihat, sudah tidak tercover lagi dari pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melihat seperti apa keadaannya, ya, dan bagaimana kedudukan minda atau kedudukan hati dari seseorang yang sudah melihat, dan bagaimana kedudukan atau penglihatan mata hati dari orang yang sudah melihat ini dalam kehidupan sehari-hari. Di malam ini kita lebih kepada melihat bagaimana kalau orang itu sudah tidak tercover lagi penglihatan mata hatinya terhadap kebenaran, keesaan, kekuasaan, dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bagi pembicaraan malam ini menjadi beberapa kerangka seperti berikut. Bagaimana jika masih buta, kemudian jika sudah melihat, bagaimana pintu depan, pintu belakang, ya, kemudian pandangan sifat pintu depan, bagaimana membersihkannya, ya, bisa dibersihkan dengan cara yang diperlihatkan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa juga dengan nafi isbat. Dan bagaimana nanti dengan pandangan hakikat, pandangan ma'rifat, dan kemudian nanti akan kita masuk sedikit kepada yang dipilih. Tetapi yang dipilih ini insya Allah nanti akan jadi bahan di minggu depan insya Allah. Mari kita masuk kepada jika masih buta. Jadi kita sudah gambarkan minggu lalu bahwa yang disebut masih buta itu adalah masih tercover dari melihat kebenaran. Ya, melihat kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa ada Allah yang maha besar, Allah yang maha suci, Allah maha tinggi, maha esa, dan maha seterusnya, ya. Dan kita bisa mendapatkan kebenaran tentang kemahabesaran itu dengan kita mengetahui dirinya yang maha halus. Nah, kalau sudah melihat dan sudah mengenal yang maha halus, maka yang maha besar, yang maha suci, yang maha tinggi, maha esa ini insya Allah akan bisa terpahamkan dengan sangat meyakinkan atau ainul yakin. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, bahwa yang membuat seseorang berubah dari keadaan sakinah atau holistik, di mana pikiran atau mindanya menjadi tenang, karena di dalamnya tidak ada kotoran, tidak ada sampah dan sarap, ya, yang ada di dalam mindanya itu.
berubah, ya, berubah menjadi minda yang penuh dengan sampah dan saraf. Nah, bagaimana dari kecil yang paling berpengaruh merubah minda seseorang itu adalah pemikiran, ya, pemikiran. Maka disebut juga mindanya yang berubah, ya. Mindanya berubah, maka berubahlah keadaan dari seseorang yang sejak dilahirkan awalnya sakinah, kemudian menjadi jiwa yang tidak tentram, jiwa yang berkocak di pikiran yang bergolak. Jadi perbedaan antara keadaan bayi dengan orang dewasa ataupun orang anak-anak yang remaja dan sebagainya itu adalah kepada bagaimana pemikiran yang ada di dalam pikirannya. Artinya ini adalah dalam proses berpikir sebenarnya, ya. Nah, sedangkan fisik kemudian pertumbuhan kepemilikan itu adalah sesuai dengan alamiah saja. Kalau fisiknya kuat, maka tumbuh fisiknya juga sesuai dengan hukum-hukum alam yang diberikan oleh Allah. Begitu juga kepemilikan akan bertambah sesuai dengan bagaimana pekerjaan orang tersebut, bagaimana kehidupan orang tersebut dalam sehari-hari itu akan bertumbuh sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Kemudian bagaimana ego kita meningkat. Nah, pikiran dan ego ini sebenarnya dua hal yang sangat berkaitan. Sehingga kadang-kadang orang karena pikirannya kusut maka emosinya meningkat, seakan-akan melihat ada dua hal yang berbeda. Ya, dikatakan ego itu adalah hati. Ya, padahal ego itu sebenarnya adalah keadaan dari rasa yang dibawa oleh ruh yang pusatnya di dalam dada. Sehingga orang keliru karena rasanya di dalam dada, maka disebut itu adalah hati, ya, hati rohani. Padahal semua itu adalah hati. Yang dimaksud hati itu adalah di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita bergolak, maka di situ akan menimbulkan juga keadaan yang tidak tentram. Keadaan yang tidak tentram itu ada rasanya, ya, dan rasa itu akan dibawa oleh ruh, ya, dan dihantarkan oleh ruh, ya, sehingga terasa di dalam dada, terasa di seluruh tubuh kita. Nah, ini yang menyebabkan orang ingin membersihkan dada atau kalbu yang ada di dalam dada. Nah, ini kesulitan yang dihadapi orang. Dan saya juga menghadapi kesulitan itu dari dulu. Tapi setelah memahami ini, ilmu yang diajarkan oleh Ustadz kita, Ustadz Hussein Abdul Latif, kesulitan itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah cover-cover yang ada di dalam kita, ya, sehingga kita selalu ingin berubah kembali menjadi seorang yang berada dalam keadaan holistik atau sakinah yang keadaan mindanya tenang dan tranquil. Nah, itu, ya. Dan kita sudah belajar juga bagaimana seseorang berada di dalam dua, ya, antara kalau saya bilang itu adalah suatu jalan simpang jalan, ya, satu persimpangan jalan. Ada yang ingin berjalan di jalan jasmani, ada yang ingin berjalan di jalan rohani. Seakan-akan jalan jasmani dan rohani itu adalah sesuatu yang tidak bisa disatukan, ya. Ya, tidak ada satu teknik yang bisa menyatukan sampai saat ini, ya. Orang yang berjalan di dalam jalan rohani seperti tarekat, zikir-zikir, kemudian jalan mistik, selalu akan berada dalam ketidaksepahaman dengan orang-orang yang berada dalam hukum-hukum jasmani atau hukum hakam di dalam agama, ya. Seperti di dalam ilmu pengetahuan, adanya pengetahuan dualitas ilmuwan terhadap cahaya. Ada yang melihat sebagai gelombang, ada yang melihat sebagai partikel. Padahal ya cahaya juga, ya. Tetapi tidak bisa mereka selalu dikatakan dualitas, ya. Tetapi sebenarnya
dualitas itu ada, yang di atas dualitas itu ada, yaitu yang tidak dualitas, yaitu yang tunggal. Nah, ini yang nanti akan kita lihat di dalam membuka cover tadi, ya, sehingga orang terbolak-balik antara rohani, jasmani, mana yang betul gitu ya. Kesulitan orang di situ, ya. Nah, ini yang menjadi pencarian orang, yaitu sebenarnya mati atau gelombang itu, ataupun partikel, ataupun syariat, ataupun hakikat dan sebagainya, itu sebenarnya ada yang menggerakkannya. Nah, ini yang di dalam pengetahuan yang diberikan oleh Ustadz kepada kita, yang menggerakkan itu adalah yang maha halus, ya. Ini yang menjadi salah satu pintu masuk kita untuk memahami segala hal yang berhubungan dengan makhluk, ya. Sehingga saat kita melihat adanya perbedaan-perbedaan tadi, kita sudah tidak menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan betul, ya. Kalau bagi orang lain ini akan menjadi perdebatannya sangat panjang. Apakah ini angka 6 atau angka 9? Ini adalah jumlahnya 4 atau 3. Nah, ini sudah kita bahas kemarin, ya. Kemudian bagaimana jika sudah melihat? Ini yang penting, ya. Jika sudah melihat kebenaran, ya, jika sudah melihat kebenaran, maka ada satu hal yang perlu kita pahami betul dan kita tanamkan di dalam kesadaran kita, bahwa semua yang kita bahas yang berkenaan hanya dengan sedikit dirinya yang maha halus. Hanya itu saja, ya. Sedangkan yang maha besar tetap menjadi rahasia yang maha rahasia. Nah, ini yang menjadikan kita sangat-sangat terpelihara atau terjauh dari pahaman wahdatul wujud dan pahaman Nur Muhammad, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami betul, ya, sehingga yang kita lihat, yang kita bicarakan hanya yang maha halus saja. Seperti kita membicarakan bagaimana ekor gajah, ya. Kita hanya bercerita tentang itu dan tidak bercerita tentang gajah secara keseluruhan. Nah, kenapa? Karena hakikat dari diri ataupun zat Allah tidak dapat dilihat dan tidak dapat diketahui. Karena pikiran manusia tidak dapat menjangkaunya, dan manusia sama sekali tidak diberi perangkat untuk mengetahuinya. Ini yang harus kita pahami, ya. Kemudian, ya, kalau kita mencoba mengkajinya, maka itu adalah satu perbuatan yang bukan saja sia-sia, tapi amat berbahaya kepada kebatinan kita dan akidah kita. Karena ia tentu akan menyesatkan. Sebagai contoh, ya, kita lihat nanti bagaimana umat Kristiani terpeleset ke dalam cawangan Tritunggal, ya. Kenapa? Karena wali-wali dan ahli falsafah mereka mencoba memeras otak mereka, ya, untuk mencari istilah tentang zat, tentang diri Tuhan, ya. Semakin dicari, semakin diistilahkan, mereka akhirnya yang bertemu adalah kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu dari yang tiga. Karena itu ulama yang terdahulu, salaf maupun yang khalaf, yang kemudian tidak mau mengkaji tentang zat atau diri Allah, mustahil, ya, karena tidak ada yang mendukungnya, ya. Kemudian jika ada yang dapat menggambarkan Allah secara berada di suatu tempat, ini bermakna penguasaan akal kita kepada segala sesuatu lebih besar daripada penguasaan Allah. Hal ini juga membuktikan bahwa Tuhan yang seperti itu tidak layak untuk kita sembah, karena dia bisa digambarkan. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting sekali bagi kita. Sehingga dengan begitu barulah kita bisa mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah dengan penyucian dan penghormatan yang sebenar-benarnya. Maka kalau kita sudah mengenal Allah dengan cara yang sebenarnya, maka
kita juga hanya akan mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala, seperti juga yang dibawakan oleh rasul-rasul 124.000 nabi dan rasul, dan juga kepada warasatul anbiya sebagai penerus rasul, yaitu sahabat, ya, kemudian juga para ahli pilah, ya, sehingga yang hanya kenal dengan Allah hanya Allah yang Maha Tahu. Ini adalah sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Ini satu ayat yang menegur dengan sangat tegas. Tetapi banyak yang tidak mengindahkan teguran ini, sehingga tetap mencoba-coba untuk memahaminya. Ya. Kemudian dalam yang perlu kita pahami tentang ya sedikit diri Allah itu adalah bahwa dia telah menetapkan atas dirinya itu kasih sayang. Ya. Kemudian di dalam dirinya itu dia sudah ketika dia menciptakan makhluk, dia menuliskan dengan tangannya atas zatnya sendiri bahwa rahmatnya mengalahkan kemurkaannya. Nah, ini yang perlu kita ambil sebagai patokan, sehingga tidak usah khawatir lagi kita, ya, bahwa bagaimana nanti disiksa, bagaimana kita akan di neraka. Tidak perlu kita jadi sudah perhatian, karena Allah kita adalah yang maha pengasih dan maha penyayang, dan dia sudah mengatakan rahmatnya mendahului kemurkaannya. Itu yang sangat menggembirakan, ya. Kemudian ini lagi satu batasan, tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurusan selain daripadanya, dan dia tidak menjadikan sesiapapun masuk campur dalam keputusannya. Kemudian bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi, dia mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya, dan dia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ya, walaupun dia Maha Menyiksa, tetapi dia juga Maha Pengampun dan juga Maha Mengasihani. Jadi di situ ada kelebihan, yaitu di samping menyiksa, dia ada pengampun dan Maha Mengasihi. Nah, ini yang kelebihan oleh Allah terhadap dirinya sendiri, ya. Kemudian berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembalikan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian yang lebih lagi menjadikan kita tidak berputus asa, ya, tentang pengampunan Allah, karena dia punya 100 rahmat, ya. Sebuah rahmat telah dia turunkan kepada ciptaannya di bumi ini. Maka dengan rahmat tersebut mereka saling berkasih sayang, ya. Kemudian 99 rahmat sisanya dia berikan kelak di hari kiamat atau di kampung akhirat, ya. Kemudian dengan mengetahui itu, maka pada awalnya, ya, kita begitu ketakutan, ya, untuk siksa, ketakutan untuk dosa, ketakutan untuk neraka, sehingga kita kuat untuk beribadah dan taat. Akhirnya dengan memahami hal-hal yang seperti itu, kita menjadi ridho, berubah menjadi ridho, kemudian menyerah diri kepada jalannya dan bergantung penuh kepadanya, ya. Ini adalah satu rangkuman yang perlu kita pahamkan tentang bagaimana Allah bertindak terhadap dirinya yang maha halus tersebut, ya. Kemudian bagaimana pintu depan dan pintu belakang. Nah, ini yang nanti ada persinggungan yang telah saya sampaikan, yang akan saya sampaikan ini dengan yang tadi malam disampaikan oleh Bang Azri dari sahabat kita dari Malaysia, ya. Nah, pintu mana yang akan kita masuki? Apa yang dimaksud dengan pintu depan? Apa yang dimaksud dengan pintu belakang? Ini adalah pemahaman yang pertama kali saya dapatkan dulu adalah ketika setelah beberapa bulan, mungkin 1-2 bulan, saya ikut syarahan Ustadz di Singapura. Kemudian langsung ada syarahan mengenai pintu depan, pintu belakang ini, ya. Agak ini benar-benar baru, ya, waktu itu, sehingga
sangat menarik bagi saya ya. Nah, pintu depan ya, bagaimana kita melihat sifat-sifat yang ada ya, melihat gambar-gambar yang ada di dalam sebuah kitab atau buku. Nah, itu adalah ibarat pintu depan ya. Bagaimana kita dari pintu depan yang penuh bergolak ya, kemudian kita duduk di pintu belakang, masuk di pintu belakang ya, sehingga di dalam pintu belakang itu tidak ada lagi gambaran, tidak ada lagi pergolakan pikiran kita. Tidak ada yang kita lihat, karena seperti sebuah buku nanti akan kita lihat di depannya penuh gambar, di belakangnya itu kosong ya. Maka disitulah nanti akan kita bisa mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya seluruh yang ada sifat-sifat ini berasal dari zat, ataupun nanti akan kita teruskan lagi berasal dari yang maha halus. Nah, ini adalah pintu depan, pintu belakang ya. Gunanya nanti adalah untuk nafi isbat sebenarnya. Nah, ini adalah gambarannya. Lauhul Mahfuz itu adalah gambaran semua ciptaan yang ada ya, yang nanti menzahirkan semua perseteruan atau keseruan hidup yang ada di Lauhul Mahfuz atau di bumi alam semesta ini, antara manusia, ada sesama manusia, kemudian binatang, ada manusia dengan setan atau iblis dan jin, kemudian malaikat. Semuanya itu ada di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian ada pintu belakang ya. Pintu belakang ini ya, kalau kita sudah berada di dalam pandangan marifat, langsung saja kita ke maha halus ya. Kalau tidak ya mungkin mampir dulu di zat atau hakikat. Tetapi orang yang sudah sampai kepada pandangan marifatullah, pintu belakangnya langsung maha halus saja ya. Pintu depan, pintu belakang maha halus. Maka yang akan kita lakukan pintu depannya adalah bagaimana meninggalkan pintu depan, masuk ke pintu belakang, cukup dengan menafikan saja. Nafikan pintu depan, maka isbatkan pintu belakang. Maka yang tadinya di dalam minda kita banyak kesulitan, banyak pertengkaran, banyak kekacauan yang ada di dalam pikiran kita, nafikan saja. Ya, anggap itu hanya sebagai sebuah permainan, anggap itu sebagai sebuah sandiwara, maka kita nafikan, ya, nafikan sifat, nafikan pintu depan, isbatkan kepada yang maha halus pintu belakang. Maka di situ akan tidak ada lagi pergolakan yang ada di dalam pikiran kita langsung, karena maha halus itu juga tidak serupa, tidak seumpama, tidak bisa digambarkan, dan maha gaib. Nah, ini pintu depan, pintu belakang. Dan kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa kita gambarkan seperti berikut. Saat kita melihat permainan wayang yang ada di layar di sebuah pertunjukan wayang kulit, ya, betapapun ya dahsyatnya perkelahian, dahsyatnya pertengkaran, dahsyatnya pertentangan antara satu Kurawa dan Pandawa, ya, ataupun antara ada dua tuh, ada Kurawa, Pandawa, atau satu lagi saya nggak hafal ya tentang peristiwa perwayangan ini, ya. Nah, yang bermain sebenarnya ataupun yang bergerak sebenarnya itu adalah wayang saja yang bergerak, tapi yang menggerakkannya adalah dalang. Nah, itu. Nah, bukan saja dalang itu yang menggerakkan, tetapi dalang itu juga yang berbicara, dalang itu juga yang berteriak, dalang itu juga yang saling bertengkar ya dengan dirinya sendiri sebenarnya. Maka kalau kita lihat kepada watak-watak penzahiran di layar, maka itu pintu depan. Ya, kalau orang tidak tahu ada pintu belakang, maka dia akan merasa sedih nanti. Ya, aduh, itu kasihan ya. Nah, jadi gitu. Tetapi saya juga dulu senang tentang cerita Kurawa dan Pandawa ini ya. Maka yang waktu menonton, yang akhirnya yang saya sebut menarik, hebat itu adalah dalangnya.
wah hebat ya dalangnya tadi bisa memerankan atau bisa memainkan perang Bharatayuda itu dengan sangat hebat sekali sehingga kita pun ikut ini seperti terbawa dengan jalan ceritanya ya. Seperti kalau di Indonesia dulu pada generasi saya pernah mendengarkan reporter sepak bola ataupun reporter bulu tangkis yang menerangkan bagaimana serunya permainan bola, bagaimana serunya permainan bulu tangkis di radio. Seakan-akan kita pun bisa menikmati itu gitu. Ya, nah, ini adalah yang hebat itu adalah dalangnya ini sebenarnya, bukan wayang-wayang ini ya. Karena wayang ini begitu selesai dalangnya memerankan sebuah peranan yang diperankan oleh wayang tersebut, maka wayang itu langsung akan masuk kotak, ya akan berhenti, didiamkan, ya disimpan, dan tidak ada arti dan tidak ada fungsi lagi wayang-wayang itu. Nah itu adalah maksud dari pintu depan. Pintu depan kita melihat sifat, ya. Pintu belakang kita melihat maha halus. Kalau sebelumnya bisa saja pintu belakang kita melihat zat, ya. Tetapi sekarang karena kita sudah sampai kepada pandangan vision ma'rifat, maka kita langsung ya, kita tidak berhenti lagi di zat, tetapi langsung kepada yang maha halus. Jadi ya begitu kita melihat di layar wayang bergerak-gerak, ya, maka yang menggerakkan adalah dalang, yang berbicara adalah dalang, ya, yang bergerak-gerak, yang berkelahi, yang menyanyi, ya, yang bersenandung, semuanya adalah dalang. Walaupun kita melihat di layarnya itu adalah bentuk-bentuk yang tertentu atau sifat-sifat tertentu, ya. Nah itu, begitu juga kalau kita melihat sekarang ya ada orang yang memainkan boneka dengan tali, ya, maka pintu depan itu adalah bonekanya, ya, yang terlihat nanti watak-watak yang terlihat dari apa yang dimainkan oleh dalang dari boneka tersebut. Itu adalah pintu belakang, seperti itu. Maka di dalam pembuatan film, maka sutradara itu adalah pintu belakang, pintu depannya adalah pemain atau artis atau aktor dari film yang sedang dia buat. Nah itu adalah perbedaannya. Nah maka dengan begitu, kalau kita sudah di dalam pandangan ma'rifat, maka rasa ataupun umpama, ya, itu sudah tidak menjadi perhatian kita lagi. Artinya apa? Riyadah-riyadah dalam tarekat dan wali-wali, jalan-jalan mistik itu kita lewati semua, ya, karena rasa itu pun ciptaan, ya, bentuk itu pun ciptaan, ya, tidak ada rasa, tidak ada umpama, ya, yang rasa, ya, maka yang ada adalah yang maha halus. Di situ kita nafikan semua, nafikan sifat, nafikan rasa-rasa, ya, maka yang ada apa? Yang ada adalah yang maha halus. Nah, inilah yang sebenarnya, yang wujud, ya, itu. Maka dalam perbedaan, dalam pertengkaran apapun juga, nafikan yang dipertengkarkan, ya, nafikan yang dipertentangkan, maka isbatkan. Tidak ada apa-apa di situ, ya. Mau berbicara apa lagi? Kalau sudah nggak ada itu, nggak ada. Itu tidak wujud. Nah, itu, ya. Nah, tapi tidak wujud tadi dibatasi dengan apa? Batasan kita di atas tadi, bahwa di belakang yang wujud itu hanya yang maha halus saja, bukan Allah secara keseluruhan. Karena sekarang, ya, masih banyak pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa di balik alam semesta ini, ya, alam semesta ini hanya maya, sedangkan yang nyata adalah Allah. Nah, ini yang menjadi sangat ada sekarang, ya. Tapi dengan perkataan yang lain, dengan yang dikatakan oleh siapa, Al-Hallaj dulu dan sebagainya, berbeda cara pengataannya, ya.
Tapi lebih saintifik rasanya ya. Tapi lebih banyak juga digabungkan dengan pemahaman Hindu ya. Brahma itu adalah sebagai yang menguasai alam ini, Tuhan ya. Kemudian kemana Brahma itu nanti berhubungan dengan ciptaan ya. Ciptaan itulah yang disebut nanti adalah diri-diri yang sejati. Nah, ini yang ada sekarang ya. Sehingga alam adalah maya, yang nyata adalah Allah. Nah, itu adalah satu yang menurut pandangan kita tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sebenar-benarnya ya. Karena Allah adalah maha rahasia. Allah adalah tidak serupa dengan apa-apa juga ya. Ini yang perlu kita pahami ya. Itu pintu depan, pintu belakang. Kemudian bagaimana saat kita duduk pada pandangan sifat. Nah ini. Kalau kita berada dalam pandangan sifat atau si buta, ya, maka kita akan merasa wujud dan merasa memiliki apa yang ada di depan kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam penguasaan kita. Nah, ini yang akan muncul. Pasti seperti itu. Maka akan selalu kita melihat ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain, perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, karena kelompok dia terlihat atau punya karakteristik sendiri dengan kelompok orang lain. Yang lainnya adalah kalau dalam pandangan si buta ini dia akan selalu bertanya, kenapa harus begini? Kenapa tidak begitu? Ya, kenapa dia jahat kepada saya? Kenapa dia menghina saya? Nah, ini selalu begitu ya. Nah, antara satu dengan lain akan selalu bertanya kenapa dan kenapa, maka disitulah akan ada pertentangan satu sama lain. Dan juga orang akan memutuskan dan menetapkan ya, celaka dia ya, kemudian dia masuk neraka, dia akan disiksa ya, kamu akan masuk surga dan sebagainya ya. Allah tidak ridho ya kamu seperti itu. Nah, ini adalah keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang kita buat terhadap atribut atau selendang Allah ya. Selendang Allah hanya Allah yang bisa memakainya ya. Bagaimana Allah memutuskan, bagaimana Allah menetapkan, hanya Dia yang bisa memakai. Ya, kemudian tidak memikir-mikirkan lagi, ya, karena sudah ditolak oleh Allah. Jangan kamu memikirkan, jangan kamu menetapkan, celaka kamu kata Allah. Wah, itu mendengar itu ya ngeri juga kita mendengarnya. Ya, kemudian merungut ini adalah aktivitas yang mungkin tidak berkata-kata ya, tetapi terlihat di dalam mimik muka kita ya. Kita merungut ya, mengedumel kalau bahasa populernya di Indonesia gitu ya. Merungut tentang keadaan, merungut tentang kehidupan yang kita jalani. Wah, sama dengan bertanya ya, kenapa. Kemudian tidak kalahnya adalah bagaimana kita menghina. Kita menghina orang. Ya, kalau orangnya tidak sesuai dengan kepemilikan kita ataupun atribut yang kita miliki, maka kita akan mudah menghina orang tersebut. Ya, kita hina dia sampai kepada penghinaan yang kadang-kadang tidak layak disampaikan kepada manusia. Seperti binatang dan sebagainya itu tidak layak disampaikan kepada manusia sebenarnya. Ya. Kemudian mengugut atau mengancam ya, ada ancaman-ancaman setiap saat kita diancam dengan berbagai hukuman, diancam dengan berbagai ketakutan ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah selalu akan mencari jalan ya. Bagaimana supaya saya sampai tidak buta lagi nih. Saya sudah tahu sebenarnya ada yang harus saya cari ya. Tapi karena saya tidak tahu jalan, ya, maka saya selalu mencari meraba-raba. Ini mungkin ke sini, mungkin ke sana, berbelok ke kiri, berbelok ke kanan. Nah, itu yang membuat kita
terpontang-panting ya, atau apa, keteteran kalau bahasa tenarnya itu, saat kita buta itu ya. Kemudian kita akan selalu berkelahi dan berperang. Ini adalah satu hal yang terjadi saat kita masih pandangan buta ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya? Nah, ini bagaimana supaya ada yang apa kita lalui tadi itu ya, kita bisa keluar. Kenapa? Seakan-akan kita masuk itu ke dalam lumpur yang nggak enak gitu ya, nggak enak ya. Maka disebut itu turun pintu depan ya, turun bermain lumpur. Nah, nanti akan terasa itu kalau kita sudah berada di pintu belakang, kemudian turun pintu depan, terasa itu main lumpurnya terasa sekali ya. Nah, ini yang disebut dengan bagaimana orang yang masih berada pada pintu depan ya. Maka caranya nanti nafikan saja bahwa ini yang kita lihat ini adalah sifat-sifat saja sebenarnya, bukan sesuatu yang sebenarnya ya. Kita lihat adalah sifat, maka yang terlihat oleh kita adalah watak-watak saja. Lalu kita nafikan saja nanti watak itu ya, maka otomatis apa yang terjadi nanti ya, maka otak kita juga akan kehilangan ya segala rupa, segala umpama dari sifat-sifat tadi. Maka otomatis nanti jiwa kita atau pikiran kita akan menjadi tentram ya. Nah, itu yang kalau pintu depan, pintu belakang ya, dan pandangan sifat. Nah, bagaimana membersihkannya? Nah, ini dibersihkan ya. Bagaimana membersihkannya? Yaitu dengan sedikit cobaan ya, diberi cobaan. Ini di Al-Quran dikatakan, kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta ya, dan buah-buahan ya. Kemudian saat ditimpa oleh hal-hal musibah tersebut, mereka mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tetapi bukan hanya mengucapkan ya, tetapi mereka sudah tahu kenapa mereka harus mengucapkan itu. Nah, itu yang perlu kita ketahui nanti ya. Maka nanti dengan sedikit dibersihkan itu dengan cobaan itu, maka hubungan kita dengan segala sifat-sifat tadi akan lenyap ya, dan kita akan kembali kepada keadaan semula. Nah, ini anak meninggal ya. Nah, kami juga ikut berduka cita kepada sahabat kita di Selayar tadi yang kehilangan anaknya. Tapi itu adalah salah satu cara bagaimana Allah akan memberikan kita kekuatan setelah itu ya. Karena saya juga dulu pada tahun 95 ya, anak saya juga meninggal, dan itu membuat saya tiba-tiba berubah ya. Nah, perubahan itulah yang dikatakan tadi mungkin dibersihkan seperti itu gitu ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana tsunami ya. Tsunami ini adalah untuk membersihkan kita ya, karena di situ ada harta yang diambil, ada nyawa yang diambil, ada keluarga kita terdekat yang diambil. Ini adalah cara-cara pembersihan yang keras dari Allah ya. Bagaimana gempa bumi yang menghilangkan harta orang ya, dan menghilangkan nyawa orang. Ini adalah untuk memisahkan atau untuk memisahkan kita dari apa-apa yang mungkin kecintaan kita kepada Dia melebihi ya kecintaan kita kepada Allah, seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim kepada anak beliau Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf pun harus dikorbankan untuk membersihkan Nabi Ibrahim dari keterikatan kuat beliau dengan anak beliau, yang karena anak beliau itu adalah anak yang kesayangan beliau banget ya. Kemudian begitu juga kebakaran ya, begitu juga hama yang menghilangkan segala tanaman-tanaman kita pada suatu saat, yang mungkin saja tanaman itu sudah menjadi satu harapan kita agar kita bisa menjadi orang yang sukses, orang kaya, ataupun tidak kelaparan.
Begitu juga dengan kejadian yang menimpa seseorang yang saat alat-alat transportasinya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa ataupun harta. Ya, ini adalah cara-cara Allah ya membersihkan sehingga akhirnya apa? Akhirnya yang tinggal adalah wadah yang pecah berantakan ya, tidak ada lagi pengakuan di situ ya. Ini yang akan terjadi ya. Sehingga akhirnya apa? Orang ketemu, ya Allah, nggak ada lagi jalan yang bisa aku tempuh kecuali kepada Engkau. Ini sebenarnya itu saja, ya. Nah, kenapa kita harus dipaksa untuk itu? Gitu. Nah, itu adalah nanti yang akan membedakan orang yang terpilih dengan orang yang tidak dipilih. Ya, orang yang terpilih ya dibuat untuk melakukan pembersihan tadi itu dengan nafi isbat saja, dengan ilmu yakin. Ya, itu bedanya. Nah, kemudian dibersihkan. Kemudian bagaimana dengan nafi isbat? Nafi isbat sudah kita sampaikan tadi. Kalau kita duduk di dalam pandangan hakikat, pandangan nafi isbat yang pertama, ya kita nafikan yang di depan tadi sifat, maka kita isbatkan kepada hakikat. Itu adalah nafi isbat pertama. Begini, nafi isbat, nafikan, ya. Nafikan tadi sifat, maka isbatkan zat. Ya, keadaannya adalah di dalam minda kita kosong, ya, karena tidak ada rupa, tidak ada umpama, ya, tidak ada rasa pun tidak ada sebenarnya, karena bagaimana merasakan tidak ada rupa dan tidak ada umpama, ya. Kemudian saat kita dalam pandangan hakikat ini, kita baru mulai tahu bahwa kita tidak wujud dan tidak memiliki. Tapi kita ini milik siapa sebenarnya? Ini yang akan masih membawa kita ingin keluar selangkah lagi dari situ. Ya, saat kita memandang pun mata terbuka. Ya, di sini sudah mulai tidak gambaran-gambaran di luar itu sudah mulai tidak masuk dia ke dalam. Nah, ini yang disebut dengan pandangan hakikat, ya. Maka pandangan hakikat, ya, kita hanya sebagai wayang atau sebagai boneka ataupun sebagai baju saja ternyata, ya. Yang kita gunakan untuk apa? Untuk berperan, untuk beraktivitas, ya. Nah, ini yang kita sadari sebagai pandangan hakikat. Kita jadi tahu bahwa ternyata saya tidak wujud, ya. Ya, tidak wujud. Tidak wujud itu tidak mempunyai kepemilikan, tidak mempunyai penglihatan, tidak mempunyai pendengaran, tidak mempunyai kehidupan, ya, tidak mempunyai pergerakan semua. Karena ternyata pergerakan-pergerakan yang saya lakukan di dalam alam sifat atau watak-watak yang saya mainkan ternyata hanya diberikan, ya, diberikan oleh yang halus. Itulah yang disebut dengan pandangan marifat. Jadi pandangan marifat hakikat ini segera saja kita tinggalkan. Kita tinggalkan pandangan marifat, ya. Kita tahu saja bahwa kita tidak wujud, ya. Sebenarnya tidak wujud, maka yang wujud adalah nanti yang maha halus. Maka kalau kita sudah tahu tidak wujud, maka barulah nanti kita bisa akan bersikap seperti bola kaki, ya, yang ditendang-tendang, ya. Kemudian seperti bayi yang digendong, supaya mayat yang dimandikan, ya, seperti wayang yang sedang dimainkan. Ini ada sebuah permainan, ya, yang dulu saya senang ini waktu mahasiswa. Saya diminta berdiri di suatu tempat atau meja yang tinggi, yang kalau jatuh ke bawah itu nggak sakit lah, ya. Nah, mereka bilang semua, ayo jatuhkan badanmu, kami akan tahan, jatuhkan badanmu, jangan takut. Nah, ini di dalamnya ada orang yang selama ini membenci saya, banyak gitu, ya. Orang yang senang dengan saya bergabung di situ. Nah, di situ diuji, apakah saya yakin mereka akan menjamin saya tidak jatuh. Nah, ini adalah seperti inilah yang kata Pak Ustadz dulu, kalau ataupun Bang Yasin itu jatuh batu, ya, jatuh batu ke dalam air gitu.
Ya pokoknya jatuh aja, kita jalalui aja gitu. Tetapi kita percaya bahwa Allah membantu kita. Nah, ini adalah kondisinya seperti itu. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi jatuhkan badanmu, jatuhkan. Awalnya mungkin kita ketakutan, tetapi begitu sekali jatuh ditangkap, ulang lagi, yang kedua, yang ketiganya, insya Allah rasa takut kita akan hilang. Nah itu adalah kalau sudah memahami diri kita itu adalah sebagai wayang saja, ya. Dan yang menjalankannya pasti menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang disebut dengan kita sudah memahami ketidakwujudan. Maka berlaku wara adalah kerja 1 jam, bersederhana dalam segala adalah kerja 2 jam, tetapi ma'rifat kepada Allah adalah kerja yang senantiasa setiap saat. Ya, jadi keyakinan kita tadi itu bahwa Allah adalah yang terbaik, Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu sungguh memberikan kegembiraan yang tidak terkira besarnya. Maka disitulah kita tahu bahwa barang siapa menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang berbuat kebaikan, maka ia setelah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Jadi kepercayaan kita kepada Allah tadi itu, ya, sehingga dia kita ingat-ingat terus, ya, kita pegang terus. Jadi Allah itu memegangnya dengan ingatan, ya, dengan mengingat Dia, bukan dengan cerita dan sebagainya, enggak. Ingatan saja kita pegang gitu. Ya, dan siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas atau menyerahkan diri kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan, ya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Barulah kita paham bahwa kepada jiwa itulah Allah mengilhamkan kebaikan atau keburukan, ya. Baru tahu kita bahwa aktivitas keburukan dan kebaikan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari aktivitas dari yang maha halus terhadap zat dia sendiri. Nah, itu. Jadi bergantung segalanya kepada Allah. Tidak ada tempat bergantung kepada selain Allah. Ya. Kemudian dari situlah kita paham bahwa tidak mungkin dia menganiaya seseorang pun walau sebesar zarah. Tidak akan dianiaya sedikit pun kamu itu, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Ya. Berbuat zalim kepada diri mereka, ya, seakan-akan berbuat, itu adalah pandangan sifat, ya. Tapi dalam pandangan hakikat dan juga nanti dalam pandangan marifat tidak ada dia berbuat zalim, ya. Karena semuanya adalah penzahiran dari aktivitas yang maha halus sendiri. Itu pandangan hakikat. Kemudian bagaimana dengan pandangan marifat? Ya, pandangan marifat itu adalah dari sifat langsung kepada marifat. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nafikan sifat, nafikan hakikat, dan isbatkan yang maha halus. Dan disitulah baru kita akan melihat bahwa yang berperan, yang bergerak, dan yang menggerakkan, ya, yang berbicara, semuanya itu adalah yang maha halus, ya. Barulah di situ kita tidak bisa berkomentar apa-apa lagi, ya. Apa yang akan kita lakukan di sana kalau sudah pandangan marifat? Tidak ada pengertian di situ sudah, ya. Dia tidak ditanya, wajahnya yang terlihat tidak serupa dan tidak seumpama, ya. Diam. Ya, inilah yang digambarkan saat kita dalam ROC, ya, ataupun nanti di dalam base camp, ya. Walaupun kadangkala dalam pandangan mata kita dibuka, keadaan itu akan sama, ya, kalau kita sudah lama atau sudah sering duduk di sana, ya. Duduk di dalam alam marifat atau pandangan marifat, maka semua tidak ada rupa. Nah, tinggal kita pejamkan mata, ingat Allah, naikkan sedikit, ya, gitu sudah naik, maka sensasi ketubuhan jadi hilang, ya, sensasi rasa-rasa jadi hilang, yang ada hanya apa? Pandangan kepada yang maha halus, ya, pandangan, kemudian ingatan kita tentu kepada Allah, ya, karena yang maha halus hanya bagian sedikit dari Allah. Ingatkan di situ, ya. Apakah cukup sejengkal saja? Nanti Allah yang akan menariknya ke atas lebih tinggi lagi, ya.
Karena kalau kita berjalan naikkan ke atas lagi, naikkan lagi gitu ya, itu seakan-akan kita masih mencari-cari jalan untuk bertemu dengan Allah. Nah, ini yang perbedaannya ya. Jadi ingat Allah, cukup naik sejengkal ya, kemudian duduk di situ. Sampai nanti suatu saat semuanya jasad kita pun tidak terasa. Tidak terasa sehingga disitulah nanti yang disebut dengan dia telah memfanakan dirinya ya, memfanakan dirinya ya, kemudian dia hanya ingat kepada Allah. Nah, disitulah nanti muncul kesadaran akan kewujudan dan keesaannya saja, nggak ada yang lain sudah ya. Tetapi itu terjauh daripada wahdatul wujud ya, karena kita sudah paham, sudah batasi dari awal bahwa kemanapun memandang yang adanya yang maha halus saja. Karena kalau kita tembus lagi yang maha halus itu, maka kita akan celaka, ya. Karena kekuatannya akan sangat besar, ya. Dulu saya sebelum mengenal ilmu ini, memang tujuannya adalah menembus itu. Menembus mana? Batasnya apa? Kita tembus lagi. Nah, disitulah dulu saya terpental, ya. Terpental, tidak kuat. Ya, kenapa? Ingin ditembus, tapi tidak bisa ditembus. Dipaksa lagi, plat. Ya, jatuh, tersungkur. Bukan hanya terpental, tersungkur, tetapi benar-benar tergelepar jatuh. Ya, itu ininya. Nah, tapi itu di dalam aliran mistik itu dipertahankan. Karena itu dianggap adalah sudah fana mencapai Allah. Nah, di situ dia. Tapi orangnya berada dalam apa? Mungkin dalam keadaan pingsan atau apa gitu ya. Tapi itu dalam ilmu kita yang diajarkan oleh Ustaz Hussein bin Abdul Latif itu sangat sederhana. Biarkan Allah naik sejengkal cukup dan tunggu di situ. Nah itu ya, tidak ada lagi aktivitas kita selain duduk di situ sampai Allah menjemput. Nah di situ. Nah, pendek kata, mereka memfanakan diri, mereka dengan mengisbatkan kewujudan Allah ataupun wajah yang halus. Ini harus selalu kita sampaikan, yang kita maksudkan Allah itu hanya sebatas saja, sebatas yang maha halus saja. Karena kalau memang Allah yang kita isbatkan gitu ya, seakan-akan itu adalah pandangan wahdatul wujud, ya. Maka disitulah akan terjadi perubahan atau pertukaran, ya. Lalu apa yang terjadi? Karena sudah tidak ada aktivitas, mata kita sudah tertutup, ya. Kemudian ingatan kita sudah tidak ada ingatan apa-apa, hanya kepada Allah saja, ya. Dan juga tidak ada pergerakan lagi di dalam tubuh kita, maka disitulah baru kita paham bahwa berkhidmat kepada Allah terdiri dari 10 bagian. 9 darinya terletak dalam diam. Nah, duduklah kita di situ ya, apakah 1 jam, ya, 2 jam. Ya, kalau saya mungkin karena ada aktivitas lain ya, paling lama juga 1 jam atau 1,5 jam, karena ada kegiatan-kegiatan lain yang saya lakukan. Ya, kalau di waktu muda dulu, ya saya pernah melakukan tarian Rumi itu selama dari jam 12 malam sampai subuh. Nah, itu waktu muda itu tarian Rumi ya. Di tempatnya di lapangan Cibubur ya. Mungkin ada yang di Jakarta tahu itu. Disitulah dulu tarian Rumi dari jam 12 malam sampai subuh. Ya, itu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah kita tidak perlu seperti itu. Duduk saja ya 1 jam itu sudah lebih dari apa yang saya rasakan, lebih dari yang saya dapatkan selama 4 jam dengan latihan-latihan seperti itu. Ya, kemudian barulah di situ kita bisa sholat seolah-olah dengan melihat Allah. Kalau tidak ketahuilah dia melihat kita. Ini sudah menjadi sebuah kebiasaan atau keadaan sehari-hari saja bagi kita. Ya. Kemudian di situ juga kita melihat bahwa karena tidak ada apa-apa ya, maka saat kita mulai turun sedikit, kita lihat kemanapun ya, kita turunkan pandangan mata hati ke kiri, ke kanan, ke bawah ya, ke belakang dan semuanya hanya ada satu saja, itu wajah saja yang tidak kelihatan ya. Nah, itu ya, tapi tidak kelihatan dengan mata, tapi pandangan mata hati ya bisa memandangnya dengan sangat jelas sekali ya.
Nah, barulah di situ kita tahu bahwa kepunyaan Allah lah semua ya. Saat kita sudah paham di situ, kita melihat kembali ke dalam, ke depan, kita buka mata kita, ya kita buka mata, kita lihat ada anak kita, ada istri kita ya, ada harta kita, ada tetangga dan semuanya. Maka saat itu kita melihat, oh ini semua adalah milikmu ya Allah. Nah, baru kita paham itu ya. Kalau kita sudah melihat kepada yang maha halus tadi. Karena yang maha halus meliputi semua yang kita lihat tadi. Ya. Kemudian bagaimana Allah mengatur urusan makhluknya, kita juga bisa melihat langsung di situ. Dia hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dan dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Di situ juga kita baru bisa melihat bagaimana dia akan tidur. Dia meliputi segala sesuatu. Ya. Dan itu akan aktif sampai kapan? Sampai kembali semuanya tiada dan hanya dia saja yang ada. Ya, dia akan hidup kekal. Ya, kemudian sedangkan zat akan ada sampai zat itu kembali menjadi tiada dan hanya dialah yang akan kekal. Nah itu. Nah kemudian baru paham kita ada perkataan bahwa dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Bagaimana dia akan ditanya? Ya, hanya dia sendiri yang ada, ya kan? Bagaimana dia mau ditanya? Siapa yang mau bertanya? Ya. Kemudian ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah Allah. Baru kita paham di situ. Maka banyak diam itu disitulah kuncinya di situ, ya. Lalu patuhlah kepada Allah dan abdikan diri kepada Allah. Maka saat itulah kita paham bahwa saya hanya abdi saja. Jadi Allah yang bekerja semua atau yang maha halus yang bekerja di dalam diri saya ini ya maha halus saja. Ini harus benar-benar ditekankan seperti itu karena kalau tidak perkataan-perkataan kita nanti akan sama saja dengan orang wahdatul wujud nantinya. Ya. Kemudian barulah kita juga paham apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Futuh Gaibnya bahwa pada hakikatnya tidak ada pelaku, tidak ada penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah. Tidak ada yang baik, tidak ada jahat, tidak ada rugi dan tidak ada untung, tidak ada faedah dan tidak ada anugerah dan tidak ada sekatan, tidak terbuka dan tidak tertutup. Mati dan hidup, mulia dan hina, kaya dan papa, bahkan segala-galanya adalah dalam tangan Allah. Kenapa? Hanya dia sendiri yang ada. Dia sendiri yang ada. Itulah pandangan marifat di situ. Baru kita lihat kalau ada ada pelaku, ada penggerak, ya, yang lain gitu ya. Nah, itu sudah nanti ada di pandangan sifat-sifat nanti. Ya, ada yang rugi, ada yang untung, itu adalah di pandangan sifat nantinya. Ya, tapi di pandangan marifat nggak ada. Ya, kemudian barulah kita juga mengerti bahwa Tuhan berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Memang kita tidak mengetahui, ya, karena semuanya adalah rahasia yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan aku tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu, ya. Maka Allah ataupun juga yang Maha Halus itu juga adalah top secret, ya. Tidak ada yang bisa kita ketahui, ya, kecuali sebatas apa yang kita diinginkan oleh Allah kita mengetahuinya. Maka disitulah kembali kesaksian jiwa kita di dalam alam azali bisa kita saksikan kembali di alam dunia. Alastu birabbikum, maka bala syahidna, itu jawaban kita di dalam alam akhirat, ya. Tetapi jawaban kita itu pun sebenarnya adalah apa? Jawaban yang berasal dari yang Maha Halus sendiri. Yang bertanya yang Maha Halus, jawaban juga Maha Halus, ya. Tapi keluarnya jawabannya dari mana? Dari jiwa, kan begitu. Maka yang ainul yakin atau uncover di situ ada dua yang terjadi, yaitu mata hati senantiasa ihsan, kemudian hati dipenuhi dengan ingatan kepada Allah. Kembalilah di sini maka mindanya menjadi menjadi kosong, menjadi bersih, menjadi clean, ya. Maka barulah di situ dia bisa menjawab, bukankah aku maha besar, ya. Maka jawabannya bala syahidna, maha suci, bala syahidnya. Karena sudah sinkron itu antara yang berkata dengan yang dikatakan,
Ya, yang menjawabnya juga adalah zatnya sendiri, ya. Yang bertanya juga adalah dirinya sendiri juga. Satu yang bertanya itu juga yang menjawab sebenarnya. Ya, maka sudah selesai atau uncover, maka terjadilah hal-hal berikut ini. Maka perjumpaan dengan Allah itu selalu dalam keadaan ihsan dan zikrullah. Ya, kemudian dalam dunia dalam alam sifat, ya, dalam alam sifat terjadi perubahan-perubahan di dalam diri kita, ya. Bagaimana di dalam dada kita, bagaimana air mata kita, bagaimana di dalam minda kita yang bersih, mata hati kita yang tajam melihat kepada yang halus, bagaimana rasa-rasa yang menggelora di dalam hati kita. Itu adalah sifat-sifat saja yang diberikan oleh Allah, ya, sifat-sifat yang diberikan, ya. Itu tidak bukan sesuatu yang hasil usaha kita sebenarnya, ya. Itu adalah tanda yang diberikan oleh Allah bahwa kita sudah menjadi orang yang tidak tercover lagi dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah bisa ihsan setiap saat, kita bisa zikrullah setiap saat juga, ya. Maka disitulah baru muncul bagaimana kita Islam atau patuh dan taat kepada kehendak Allah yang satu. Disitulah baru kita ada keredaan, ya. Reda yang sudah kita bicarakan beberapa hari yang lalu itu adalah setelah selesai kita dengan cover-cover yang menutupi minda kita, menutupi mata hati kita. Maka disitulah dengan hal seperti itu, maka yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita menyiarkan ini, bagaimana keagungan, kemuliaan Allah, kesucian Allah, kehormatan Allah, dan tidak lupa kita adalah menjadi orang yang beribadah wajib dan sunnah itu menjadikan sesuatu yang memupuk kembali ihsan dan zikrullah ini sebagai di dalam alam sifat dia terlihat sebagai aktivitas kita untuk berterima kasih, ya, untuk berterima kasih kita kepada Allah. Tetapi sebenarnya di dalam hakikat, di alam hakikat, di pandangan hakikat maupun di pandangan marifat itu hanyalah penzahiran dari aktivitas yang halus saja sebenarnya, ya. Nah, siapa yang bisa mendapatkan ini semua, ya? Semua keadaan seperti ini yang berubah secara drastis atau berubah secara sangat signifikan, ya, dengan keadaan orang-orang yang tercover atau tertutup atau yang terhijab, ya, yang perbedaannya itu sangat-sangat jelas, sangat-sangat signifikan perbedaannya. Siapa dia yang bisa mendapatkan itu, ya? Nah, itu adalah orang yang dipilih, yang terpilih. Nah, ini yang ini. Ya, jadi covernya dirubah, ya, dirubahnya dengan dua cara, apakah dengan dibersihkan secara keras ataupun dengan nafi isbat, ya. Kalau dengan nafi isbat, itulah ilmu yang dipakai oleh ahli-ahli sufi, ya, ahli sufi, ya. Kalau yang dirubah dengan kekerasan itu adalah yang umumnya terjadi di masyarakat kita. Nah, maka setelah semua ini dijadikan, sampai di sini seseorang sudah bisa dikatakan sedang menjalani kehidupan sesuai dengan jalan sufi, jalan yang dulu dilalui juga oleh sufi di zaman awal. Ini yang sampai di sini sudah bagus. Kita cukup selesai di situ, ya. Lalu apa yang berikutnya, ya, adalah bagaimana orang, ya, yang dipilih, ya, untuk itu. Nah, orang yang terpilih, ya, untuk apa? Untuk memahami ini dan kemudian untuk bisa menyampaikannya. Nah, inilah yang tidak gampang, ya. Orang yang terpilih itu, ya, adalah nabi-nabi, ya. Kemudian setelah nabi-nabi adalah para arif billah. Nah, ini yang akan membedakan nanti, ya. Kalau sampai di sini, ya, sampai di sini saja itu adalah
Kalau tidak ada kerja, maka jangan cari kerja. Di sini kedudukannya. Ya, lakukan semua. Ya, kalau kita baru bisa duduk di dalam pandangan hakikat, duduk di dalam pandangan hakikat. Kalau sudah bisa dalam pandangan makrifat, terus duduk di situ sambil apa? Bina ibadah wajib, ibadah sunnah. Ya, kemudian bagaimana puasanya, bina saja itu sudah. Ya, nanti otomatis apa? Otomatis kemajuan kerohanian kita itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Ya, tidak ada lagi kekhawatiran dan tidak ada lagi ketakutan bagi kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, sampai di situ. Kemudian nanti ada orang yang terpilih bagaimana? Ya, orang yang terpilih maka next time. Itu dia Pak Danu. Ini Pak Bayu. Maka selesailah rahasia akbar yang kelima ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa masuk kepada bagaimana orang yang terpilih. Setelah itu nggak tahu lagi apa yang akan kita sampaikan. Jadi ini pun saya buat tadi baru 2 malam nih, 2 malam turunnya. Ya. Demikian Bang Bayu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deka. Ya, yang terpilih minggu depan ya. Udah terpilih. Oke, Pak Deka, apakah kita akan ada semacam 1 atau 2 pertanyaan Pak Deka sebelum ke zikrullah Pak Deka? Ya terserah. Kita batasi 1-2 pertanyaan ya, biar ada kesempatan nih, mumpung masih hangat di Minda ini. Baik, sahabat ada yang mau bertanya, dipersilakan nih 1 atau 2 pertanyaan yang berkaitan dengan materi malam hari ini. Ada, dipersilakan. Kalau ada, silakan seperti biasa, raise hand atau dibuka mic. Nanti kita bukakan. Ada. Ayo, kesempatan ini bisa bertanya langsung kepada Pak Deka. Mungkin ada materi-materi atau yang perlu dikonfirmasi atau ingin peneguhan lagi, ya dipersilakan. Ada? Oh, nggak ada. Ada ya? Kalau nggak ada berarti tetap langsung zikrullah Pak Deka. Mudah-mudahan pada paham semua nih. Ya, insya Allah. Ya. Ya, mari kita zikrullah sejenak dengan kepahaman yang tadi. Maka mari kita duduk langsung di dalam apa? Dalam pandangan marifatullah. Ya, jadi pandangan marifatullah adalah kita ingat Allah, tidak ada apa-apa, ya. Kemudian kita pandangkan ke atas, ya. Dorong ke atas sedikit, lalu berhenti, lalu diam 1 jengkal di atas kepala kita. Diamkanlah di situ, karena tidak ada apa-apa, maka tidak ada kita perlu yang berbicara. Baik, bismillah, Allah. Yang penting, mata diistirahatkan. Cara mengistirahatkan mata, naikkan dia ke atas, kunci di situ. Sampai mata hatinya yang bisa bergerak. Menumpu ingatan tadi. Yang tadinya hanya di dalam kepala, naikkan sedikit. Naik ke atas. Setelah itu diam. Kuncinya dipertahankan, istiqomah.
Sudah 10 menit Pak Deka. Alhamdulillah, udah 10 menit. Jadi kembali di sini saya sampaikan suatu kesaksian bahwa dulu yang saya lakukan 4 jam berputar-putar di lapangan dengan tarian sufi dan sebagainya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 menit kita tadi melakukan zikrullah tadi. Itu sebuah kesaksian yang saya sampaikan ya, yang langsung saya alami sendiri ya. 4 jam di lapangan dengan keadaan yang kotor dan sebagainya berputar-putar, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 10 menit yang kita lakukan tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.